Pukul 3.30 dini hari, ketika kabut masih menyelimuti perkampungan kumuh di pinggiran kota, seorang anak kurus berusia 12 tahun sudah membuka matanya. Ari, begitulah namanya, bangun dari tempat tidurnya yang hanyalah tumpukan kardus bekas di sudut gudang rusak milik tetangga. Dinginnya lantai tanah menembus tulang-tulang kecilnya yang hanya dibalut kaos oblong berlubang. Hari ini seperti biasa, sebelum matahari terbit dia harus sudah berada di pasar induk untuk mengais sisa-sisa sayuran yang terbuang. Tangannya yang penuh luka kecil terbiasa menyortir sampah organik dari plastik-plastik berbahaya. Di saku celananya yang bolong, terselip harta karunnya, sebuah buku bekas berjudul Dari Zero to Hero yang ditemukannya di tumpukan sampah 3 bulan lalu. Buku itu kini menjadi satu-satunya pelarian dari kerasnya kehidupan. Setiap malam, dengan penerangan seadanya dari lentera minyak bekas, jarinya yang kotor dengan penuh hikmat membalik halaman demi halaman, menyerap setiap kata tentang kisah-kisah pengusaha sukses. Malam itu hujan turun dengan derasnya, membuat atap gubuk reot tempat Ari tinggal bocor di mana-mana. Air yang menggenang di lantai tanah bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi ditahannya. Di sudut ruangan, dengan tubuh menggigil kedinginan, Ari memeluk erat buku kesayangannya sambil membayangkan dirinya seperti tokoh-tokoh sukses dalam buku tersebut. Suatu hari, bisiknya lirih, aku akan punya toko besar dan bisa makan 3 kali sehari. Tiba-tiba petir menyambar, kilatannya menerangi coretan-coretan di dinding gubuknya yang berisi tulisan Ari Pengusaha Sukses 2025 dan gambar-gambar produk yang suatu hari ingin dia buat. Mimpi itu terus hidup di hatinya meski setiap hari dia harus berhadapan dengan ejekan, anak sampah, dari teman-teman sebayanya yang bersekolah. Bahkan tak jarang, ketika dia mengais makanan di belakang warung, si pemilik dengan kasar mengusirnya seperti mengusir anjing liar. Suatu sore di musim kemarau, ketika Ari sedang asyik membaca di pinggir kali sambil menunggu tukang sampah lewat, seorang pria tua berhenti di depannya. "Kau bisa baca, Nak?" tanya pria itu dengan suara serak. Ari mengangguk pelan, takut ini akan berujung pada pengusiran lagi. Ternyata pria itu adalah Pak Joko, seorang tukang becak yang sering dilihatnya di pasar. Yang tidak Ari tahu, Pak Joko dulunya adalah pengusaha garmen yang bangkrut karena ditipu mitra bisnisnya. Melihat ketekunan Ari membaca buku bisnis di tengah keadaannya yang memprihatinkan, Pak Joko tergerak hatinya. Mulai malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Pak Joko mengajari Ari matematika dasar menggunakan biji-bijian dan batu kecil. "Lihat," kata Pak Joko suatu malam sambil menunjukkan kaleng bekas, "barang yang orang anggap sampah ini kalau kau olah bisa jadi bernilai." Dengan tabungan selama setahun sebesar Rp200.000 yang disimpannya dalam kaleng bekas di bawah gubuknya, Ari memberanikan diri membeli alat las bekas seharga Rp150.000. Sisa uangnya digunakan untuk membeli cat dan bahan dasar lainnya. Selama 2 minggu, setiap malam setelah seharian mengais sampah, Ari belajar membuat pot bunga dari kaleng bekas dengan bimbingan Pak Joko. Ketika produk pertamanya sudah siap, dengan hati berdebar-debar dia mencoba menawarkannya ke toko-toko tanaman di pinggiran kota. 5 took menolaknya dengan kasar. "Ini barang rongsokan," hardik seorang pemilik toko sambil melemparkan pot buatan Ari ke jalan. Hari itu Ari pulang dengan tangan hampa dan hati remuk. Malamnya, di dalam gubuknya yang gelap, dia menangis terseduh-seduh sambil memandangi foto ibunya yang sudah buram, satu-satunya kenangan yang dia miliki. 3 bulan setelah kegagalan pertamanya, Ari tidak menyerah. Dia terus menyempurnakan karyanya, belajar dari kesalahan. Suatu hari, ketika sedang menjajakan pot bunga barunya di pasar, seorang wanita paruh baya berhenti di hadapannya. "Ini karya kamu?" tanyanya sambil memeriksa pot bunga berbentuk burung merak yang baru saja diselesaikan Ari semalaman.
Wanita itu ternyata adalah Bu Ani, pemilik jaringan toko tanaman di kota. Dia terkesima dengan kreativitas Ari. "Aku mau pesan 50 biji untuk tokoku," katanya sambil memberikan uang muka yang bagi Ari jumlahnya sangat besar. Tangan Ari gemetar saat menerima uang itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dibayar untuk karyanya, bukan untuk tenaganya mengais sampah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memotivasi banyak orang. Dengan pesanan pertama itu, Ari bisa menyewa sebuah gubuk kecil sebagai tempat kerjanya. Tapi jalan menuju kesuksesan tidak pernah mulus. Pemasok bahan baku sering menipunya dengan memberikan kaleng bekas berkualitas rendah. Tetangga barunya meremehkannya, menganggap usaha kecilnya tak akan bertahan lama. Bahkan teman-teman sesama pemulung mengejeknya karena dianggap sok tinggi. Yang paling menyakitkan adalah ketika seorang preman pasar menghancurkan stan kecil pertamanya karena tidak membayar uang keamanan. Tapi Ari belajar dari Pak Joko, dalam bisnis, masalah itu seperti bumbu masakan, harus ada agar hidup terasa berarti. 2 tahun setelah pesanan pertama dari Bu Ani, hidup Ari sudah berubah drastis. Dia sekarang memiliki 5 pekerja dan sebuah bengkel kecil di belakang rumah kontrakannya. Produknya tidak hanya pot bunga, tetapi berbagai kerajinan daur ulang kreatif yang dipesan oleh hotel-hotel dan restoran ternama. Salah satu karyanya yang berbentuk patung burung phoenix dari kaleng bekas bahkan dipamerkan di sebuah galeri seni di Jakarta. Media lokal mulai meliput kisah suksesnya, membuat banyak orang terinspirasi. Tapi Ari tidak cepat puas. Dia menggunakan keuntungannya untuk mengikuti kursus manajemen bisnis secara online dan mulai memikirkan rencana ekspansi. Ketika usahanya sudah stabil, Ari memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun meninggalkannya. Dengan mobil pick-up baru yang dibelinya untuk mengangkut barang, dia disambut tatapan tak percaya warga yang dulu mengusirnya. Banyak yang malu, beberapa bahkan tidak mengenalinya. Tapi Ari punya misi lain. Dia ingin membuka cabang usahanya di kampung halaman dan mempekerjakan warga sekitar. "Saya tidak mau menyimpan dendam," katanya dalam wawancara dengan media lokal. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Kini di usia 25 tahun, Ari telah memiliki pabrik daur ulang kecil dengan 30 karyawan tetap. Dia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di daerahnya. Setiap akhir pekan, dia mengadakan pelatihan gratis bagi anak-anak kurang mampu yang ingin belajar kerajinan daur ulang. "Ilmu itu harus dibagi," katanya suatu hari ketika sedang mengajar. Salah satu muridnya adalah anak dari preman yang dulu menghancurkan stan pertamanya, sebuah ironi yang membuatnya tersenyum. Kisah Ari telah menginspirasi banyak orang dan bahkan dijadikan studi kasus di beberapa sekolah bisnis. Tapi bagi Ari sendiri, kesuksesan terbesarnya bukanlah uang atau pengakuan, melainkan ketika dia bisa membiayai operasi mata nenek tua yang dulu pernah memberinya makan saat dia kelaparan. Di dinding kantornya yang sederhana, tergantung foto ibunya dan buku bisnis bekas yang menjadi awal segalanya, sekarang sudah dibingkai dengan rapi. "Mimpi itu seperti benih," katanya dalam sebuah TEDx Talk. "Tidak peduli di tanah seburuk apapun ia ditanam, jika dirawat dengan tekun, pasti akan tumbuh." Dan Ari adalah bukti nyata dari kata-katanya sendiri. Kisah Ari yang dulu dihina sebagai anak sampah, kini jadi bukti nyata bahwa asalkan ada tekad, bahkan sampah pun bisa diubah jadi berlian. Tapi ingat, perjalanan Ari belum berakhir. Begitu juga dengan perjalanan channel ini untuk menyajikan lebih banyak kisah inspiratif buat kalian. Like kalau kisah ini bikin lo termotivasi, komen tulis, "Aku juga bisa sukses seperti Ari," atau kasih ide kisah inspiratif lain yang pengen lo dengar,
subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita bikin merinding lainnya. Setiap like, komen, dan subscribe dari kalian adalah bahan bakar buat channel ini tumbuh lebih besar. Bersama, kita bisa sebarkan lebih banyak inspirasi.